Menjadi konten kreator horor berarti harus siap melihat hal-hal yang mungkin tidak semua orang berani lihat. Namun, ada kalanya penelusuran justru berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah mereka inginkan. Gangguan mulai muncul, sesuatu terekam kamera, dan ada kejadian yang bahkan sulit dijelaskan oleh narasumber sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kamera malam itu? Jangan lewatkan ceritanya, karena ada satu momen yang membuatnya sampai sekarang masih bertanya-tanya. Oke, selamat datang Mas Haris. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio baru kita. Thank you juga nih udah diundang ya. Namaku Nando, biasa dipanggil Ambon, apa Emon, terserah lah. Iya, oke. Kalau gua Haris nih, tapi biasa anak-anak temen-temen Lei sih. Lei. Bang Lei biasanya. Bang Lei, asik banget Bang Lei. Bang Lei, kegiatan lu apa Bang Lei? Kalau untuk kegiatan utamanya sih sebagai editor ya. Editor. Di salah satu sosmed owner orang lah yang punya. Jadi cuma bekerja, ngedit aja ya. Dan mempostingnya gitu. Oh, posting. Tapi gue denger katanya lu juga bikin sampingan-sampingan baru ya? Betul. Apa itu sampingannya? Gue coba eksplor sih sebenarnya. Explore horor. Betul, karena beberapa bulan ke belakang sering nonton tontonan yang ekspor jadi tergugah nih. Seru juga kayaknya. Seru juga kayaknya gitu kan. Nah, kalau stay di mana, Bang? Saya Ciawi, Bogor. Ciawi Bogor ya. Betul. Oh iya. Oke Bang, gue dengar katanya lu punya pengalaman yang horor selama lu explore. Boleh lu ceritain gimana ceritanya? Ada bro. Kalau pengalaman pribadi ini sebelum ekspor sih gue pernah beberapa nggak banyak ya. Ada 2 apa 3 yang memang itu terlihat nyata. Di luar ekspektasi gue yang di antara gue percaya tapi enggak gitu kan. Karena masih bertanya-tanya lah ya. Iya, karena belum ada pengalaman untuk melihat seperti itu sih. Ya cuma cerita-cerita teman-teman lah. Tapi saat itu gue pernah sekitar 2015-2014 lah, waktu gue masih kerja di pabrik gitu. Gue waktu itu shift malam. Pabriknya di daerah mana Bang? Tajur. Oh Tajur. Oh gue tahu kayaknya. Ada pabrik situ, pabrik benang. Oh pabrik benang. Kalau lu tahu pasti di situ ada pabrik gede satu-satunya lah. Gue shift 3 waktu itu. Jam 10 masuk. Pulang jam 6 pagi. Oh malam ya, shift malam. Ya, shift malam, shift 3 maksudnya shift 3. ya. Shift malam itu kita dapat jatah istirahat itu jam 2. Jam 2 pagi. Sampai jam 3. Sejam. Biasanya karena kita ya merokok, ngopi gitu kan ya. Pasti nyarinya kan spot untuk ngopi sama ngerokok kan ya. Di smoking area gitu kan. Kita ambil yang biasanya di pojokan di bawah pohon gede. Karena spotnya ajib adem. Terus kehalang mobil-mobil box yang parkir. Di situ ada pohon gede, di situlah kita pakai kardus kan, ampar ngerokok ngopi biasalah, ngobrol. Gua ketiduran. Tuh karena teman gue Jaya, gue tinggalin lah, nggak ngebangunin atau apa. Pokoknya dia berangkat aja udah lari gitu. Satu persatu hilang. Sampai gue nggak kerasa itu jam 3 lewat 15. Gue kebangun. Lihat handphone, wah 15. Karena masih ngumpulin nyawa. Pandangan langsung ke atas tuh. Ke atas pohon tuh kan. Pas gue lihat, wah apa itu? Putih berkaki. Jadi posisinya dia di bawah, gue di bawah dia. Dia kakinya begitu. Dia ini duduk di ranting pohon. Duduk di pohon dia, bertengger begitu. Kakinya begini gini kan? Kakinya begini. Karena kaget bangun tidur, nyawa belum kekumpul, lari dong. Lari lah gue masuk ke dalam.
ah siapa lu gitu kali. Setan di sana kata gue. Nah, lu sempat marah ke teman-teman. Marah gue malah. Maunya kata balas sudah gitu kan. Maunya toing gitu kan. Nggak percaya lihat dulu sendiri. Sampai gue, ayo kalau nggak percaya, ayo kita ke sana. Teman-teman ini sempat nggak percaya lah ya. Ada 2 orang, coba ayo ikut. Malu kalau memang ada. Ya, namanya malu kan ya. Secara kebetulan mungkin terlihat, tapi untuk kita memastikan lagi ya nggak ada. Pas baik lagi nggak ada. Nggak ada apa-apa. Oke. Emang di situ titiknya itu emang ekstrim sih sebenarnya. Serem ya? Serem banget karena berbatasan langsung dengan kali belakangnya pabrik kali gitu, kali pembuangan. Berarti kali Ciliwung ya? Bukan, Cibalok namanya. Oh, Cibalok. Terus. Nah, di pabrik itu memang sering untuk bagian-bagian engineering yang suka keliling mengebetulin pipa-pipa limbah, emang sering kata dia. Ya itulah dia. Oh, dan di pohon itu? Di pohon itu. Itu pohon apa, Bang? Pohon waru kalau nggak salah. Pohon apa? Pohon waru. Oh, waru. Oke. Pohon waru kan gede tuh. Dia batangnya sana kemari. Oke. Kalau siang mah adem gitu. Tapi karena kita udah kebiasaan di situ ya kita di situ sih. Oke, itu pengalaman pertama saya ya. Untuk melihat secara langsung jelas. Gitu. Sama yang kedua, untuk melihat makhluk secara langsung dan jelas itu ketika gue pulang kerja dari pabrik itu. Sekitar shift 2 itu pukul 10 ya dari pabrik. Berarti gue itu sekitar jam 10:30 lah berarti. Baru keluar dari pabrik. Karena rumah gue itu jauh. Waktu itu tinggal di mana emang? Di Tajur. Oh, Tajur. Sebelum gue di Ciawi, gue tinggal di Tajur lama dari kecil. Jadi ada satu perkebunan. Nah, rumah gue itu di dalam perkebunan itu. Oh, jauh lagi. Jauh dari tetangga. Bahkan masuknya aksesnya harus melewati rumah gedung salah satu orang terkaya lah ya mungkin dia dulu. Yang sekarang jadi rumah sakit? Sekarang jadi Royal. Oh ya itu. Dulu itu kan perkebunan pakan ternak kayak rumput-rumput gajah, terus perkebunan jagung, perkebunan palem, bahkan ada perikanan juga, bahkan ada kuda-kuda, pokoknya peternakan dan perkebunan lah itu. Nah, tanah rumah gue itu di belakang si perkebunan ini. Iya itu, akses utamanya itu. Berarti lu lewat perkebunan dulu? Ya, lewat perkebunan dulu. Emang ada pencahayaan sih, tapi ya lampu-lampu redup lah. Saat itu gerimis kecil, kebawa angin sepoi. Gue pulang bawa senter. Oh, nggak bawa motor nih? Nggak bisa akses motor. Oh, jadi jalan kaki, harus jalan kaki. Biasanya setiap keluarga gua atau siapapun di keluarga itu pasti disimpan si senter itu di pos satpam. Oke. Jadi untuk pencahayaan kita pulang. Jadi siapapun yang berangkat nih bawa senternya simpen di satpam ya. Nanti siapa yang pulang diambil bawa lagi pulang gitu aja tuh. Malam itu gerimis, gue pulang biasa sambil ngerokok. Gue lihat kayak batu sih sebenarnya. Awalnya. Jarak sekitar 7 meter 6 meter 7 meter lah. Seperti batu hitam. Membungkuk. Karena nggak investasi ke sana ya biasa aja. Tapi ketika gue jalan dan mendekati, dia kepalanya muncul. Tahu nggak? Misalnya orang ngebuk ini nih, kayak batu dong. Tapi pas gue center, kepalanya muncul botak. Lo tau nggak film Lord of the Ring ada Gollum? Smeagol. Nah itu dia. Smeagol itu. Tapi bentuknya gede. Kayak orang dewasa. Ini mengkerut pewat apa namanya? Keriput gitu. Bahkan sampai ini keriput gitu nih. Botak tanpa berambut sama sekali. Kulitnya hampir terang sih. Oh, terang. Nggak hitam dia. Padahal dari jauh lu lihat hitam ya? Iya, karena menggelapkan ya. Pas gue center, orangnya muncul gitu. Dia menengok, lari tapi merangkak. Serem banget. Merangkak gitu. Masuk ke dalam perkebunan palem. Wah, kata gua. Makhluk apa nih? Ini kayak makhluk mitologi kalau gua bilang sih ya. Oh iya, kayak mitologi Yunani ya kan? Gitu ya. Kalau hantu-hantu kita kan udah bahas itu, pocong lah ya. Kalau nggak yang gesot kan. Kunti. Kalau itu emang kayak makhluk mitologi sih sebenarnya. Matanya nyala.
Nyala. Bukan merah, putih. Kayak manusia tapi nggak ada hitamnya, putih tapi nyala. Pas gue senter gitu dia gini ngeliat. Oh sempet tatap-tatapan. Apa di kabur. Wih, Gitu. Gue senter kan. Sambil takut, gue jalan cepet tuh. Balik lagi gue takut ngejar kan ya. Gue yakin sih itu siluman sih kalau menurut gue. Siluman kalau menurut gue mah. Tapi sempat lu konfirmasi nggak ke warga sekitar apa itu? Gue sempet ngobrol sama satpam, salah satu satpam yang gue kenal. Beh, malam tadi gue lihat kepala botak di situ. Oh itu mah tahu kata dia. Sering muncul. Kalau hujan kata dia gitu. Kalau hujan. Berarti emang dia spotnya di situ dan kalau hujan. Mungkin itu jalan dia apa gimana ya? Apa dia lagi nongkrong kita nggak tahu juga sih. Pokoknya dia lagi kalau hujan kata dia. Kalau hujan suka ada perampakan di situ. Oh berarti makhluk itu dan si satpam ini juga mungkin pernah lihat ya? Kayaknya sih gitu. Nah dari banyaknya peristiwa abang nih, yang pertama lihat sosok perempuan di pabrik, terus yang kedua lihat kayak semigel orang botak itu. Betul. Terus abis itu abang ngerasa trauma apa enggak? Enggak sih, menurut gua kan memang itu udah kita kan maksudnya kita hidup berdampingan ya. Iya. Ada kemungkinan beberapa waktu yang pas mungkin kita bakal ketemu atau kita bakal merasakan ya. Tapi kalau untuk suara-suara sering sih daerah situ. Daerah perjalanan pulang itu kalau suara-suara yang nangis ya itu udah terbiasa lah. Tapi kalau untuk penampakan ya itu sih yang paling ekstrim ya. Dan bahkan cerita-cerita yang dari yang bertamu ke rumah pun ceritanya udah aneh-aneh. Selama ngelewatin kebun itu. Selama ngelewatin perjalanan dia ke rumah kemalaman misalkan nih, dari rumah kemalaman dia pulang bawa baterai dikasih pinjem simpen di pos ya. Besoknya kalau ke rumah udah pasti ceritanya macem-macem. Ada istana lah. Oh sempat lihat istana dia. Sempat dia bilang malam kemarin ada rumah bagus kayak istana di situ. Gimana coba tunjukin itu yang di pohon-pohon kelapa. Yang gua tahu sih di situ kuburan 5 biji, kuburan 5 biji itu yang meninggalnya nggak wajar semua. Terus jauh dari mana-mana. Ada yang meninggal tabrakan, ada yang ditusuk di diskotik, ada yang meninggal pas ditusuk di diskotik. Iya meninggalnya. Terus ada yang meninggal lahiran, ada yang meninggal jatuh. Pokoknya itu nggak wajar semua tuh. Naas yang gitu meninggal semua. Nah di situ dia melihat kerajaan rumah istana. Kata dia terang banget, rumahnya bagus, gerbangnya emas, mewah ya. Mewah. Nah terus bang, selama kejadian itu nih berarti masih 2015 ya? Masih 2015an deh. Lalu? Nah ketika ada kabar-kabar bahwa tempat itu akan dijadiin perumahan, mulailah tuh kan satu persatu tanah-tanah warga yang di situ dibeli kan, di proyek dibeli. Nah tahun 2023 gue pindah tuh mulai. Sempat diam dulu di rumah saudara karena belum dapat tempat tinggal baru. Akhirnya gue pindah ke Ciawi. Jadi lu pindah ke Ciawi 2023. Betul. Gue karena keluar dari pabrik itu karena pengurangan akibat COVID. Ada pengurangan, gue dapat. Akhirnya gue pindah rumah. Dan gue putuskan untuk ngojol nih kayaknya nih, mantap nih. Ngojol akhirnya. Karena waktu itu memang lagi rame banget kan ya. Memang lagi banyak banget gitu lowongan buat ojol. Gue bikin akun, gue ngojol. Nah di sana gue mulai tuh banyak waktu luang kan. Sampai gue banyak nontonin orang-orang explore, solo explorer sampai ke solo camping. Wah seru nih kata gue nih ya. Pengalaman baru nih kayak gini nih, gitu kan. Akhirnya dengan alat seadanya nih, gue punya kamera, gue ada alat edit dan itu gue coba explore deh. Akhirnya gue explore tuh. Akhirnya awalnya gue sama temen-temen deket itu gue tahu satu persatu, mau nggak lu explore? Explore gimana nih, lihat channel ini nih, gue rekomendasiin kayak gitulah. Abang rekomendasiin waktu itu channel apa? Karena gue sering nonton Ghost Ranger Indonesia.
gue terinspirasi tuh, wah mantep nih, datang ke tempat-tempat terbengkalai yang udah mau hancur, rumah Belanda dan macam-macam. Wah ajib kata gue kan, seru nih ya. Yeah. Akhirnya ada satu temen yang dia juga berani mungkin. Memang harus berani modalnya kan? Modalnya berani dulu dah. Iya. Kita nggak punya apa, kita nggak indigo, kita nggak punya tameng apa goib atau gimana, nggak ada, pokoknya berani berangkat. Oke, akhirnya kita berangkat tuh. Wah, wacana ngobrol-ngobrol, oke malam nanti kita berangkat, kita coba nih kamera gua, kita coba mic-nya apa berfungsi apa gimana, nanti angle-nya gimana kita bakal tahu kan hasilnya agar kita bisa evaluasi gitu kan. Itu penelusuran pertama nggak kita tayangin karena parah sih men. Iya. Maksudnya parahnya apa, kita belum terbiasa kan ngevlog dengan alat itu. Jadi pas gue lihat hasilnya, hancur-hancurin ini mah, gelap sini salah sini, komunikasi acak-acakan gitu kan. Akhirnya evaluasi dari penelusuran kedua, nah baru itu pengalaman gue yang mulai menantang lah ya. Oke. Waktu itu gue punya tempat, nggak sengaja juga sih, masih di daerah rumah gue di bawahnya. Karena di Ciawi, di sebelah mana tuh? Bitung Sari. Bitung Sari. Kan di sana masih banyak perkebunan warga lah. Jadi rumahnya itu cuma di pinggir-pinggir jalannya doang gitu loh. Ke belakangnya tetap kebun. Masih sampai ke kali-kalinya itu jarang rumah banget. Masih perkebunan lah. Gua jalan-jalan sore mau maghrib, gua lihat dari jauh itu ada bangunan kok tengah-tengah kebun gitu kan. Gua datengin tuh sama temen gua itu. Gua datengin, cocok nih untuk nanti malam kata gua kan. Si rumahnya nih udah hancur. Jadi apa masih? Ini penangkaran ayam potong. Rumahnya ini penangkaran ayam potong? Ya itu penangkaran ayam potong, dia bentuknya ya kayak kandang lah ya, gede gitu kan, panjang. Cuman ada mes dan ada kamar mandi, entah apa satu ruangan lagi dia terbuat dari bambu gitu. Oke lah, gua ambil buat intro dan ya footage-nya. Selama karena masih terang kan? Iya, masih terang maghrib. Oke, nanti malam kita kesini lah. Akhirnya kita berangkat itu pukul 1. Jam 1 malam? Kurang. Jam 12 kita ngopi. Ayolah berangkat, kata gua kan. Udah kemalaman nih, berangkat lah jam 1 kurang berangkat. Cuaca mendukung waktu itu ya? Cuaca mendukung, karena memang musimnya nggak hujan sih. Oke, gua review bangunannya udah mau ambruk. Men, udah miring-miring. Emang itu udah terbengkalai berapa lama bang? Katanya sih hampir 7 tahunan. 7 tahunan ya? 7 tahunan. Udah miring-miring lah. Gue nggak bisa masuk kalau ke kandangnya, kata gue ini bahaya banget, soalnya ini bahaya nyata ini kalau misalkan jatuh. Pas kebetulan kita ke situ, pas kebetulan itu momennya dia rubuh kan, bukan ini ya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Makanya gue ngusulin nggak masuk deh. Kita review aja ini ruangan mes sama ruangan istirahat mereka. Oke, pertama gue keliling, biasa gue review semua bagian-bagian rumahnya yang hancur, ada lubang di sini, ada ini ruangan apa, review sampai gue pakai alat yang namanya SLS kamera. SLS kamera. SLS kamera ini fungsinya untuk mendeteksi entitas. Kalau misalkan diarahin ke lubang nih ya, misalkan ada stickman tuh. Oh, stickman gitu. Kalau gerak-gerak ikutin tuh stickman-nya. Makanya kalau gue percaya kalau misalkan itu gue kamerain ke arah-arah bangunan atau yang terbengkalai ada stickman itu, gue yakin ada di situ kan. Gue pakai itu dulu sih. Biasanya gue pakai itu dulu. Semua di sini satu, di sini satu. Oh, ada tuh? Ada. Stickman ada? Ada. Bahkan ada yang gede. Ini ukuran manusia biasa kan tuh. Ukuran manusia ini ada. Kakinya doang ini mah, badan sama kaki. Nggak ke-scan seluruh badannya. Gede aja gitu. Wah, gede ini mah. Oh, ada di situ tadi. Ada di situ. Terus gua lirik biasa sambil review tempat-tempatnya, mas serem sih itu. Mantep itu. Nah, setelah pakai alat itu, biasanya gua pakai yang namanya Ovilus. Apa itu? Ovilus itu alat untuk entitas bisa bersuara, bermanifest menjadi suara, energi bermanifest menjadi suara. Oh, di dalam HP? Di dalam aplikasi itu, suaranya random sih keluarnya.
Tapi saat itu yang biasanya gue coba di rumah nggak gacor, di saat itu gacor. Pas gue nyali pertama, biasa gue bilang begini, ala-ala Ghost Ranger Indonesia lah ya. Oke, siapapun kalian yang ada di sini silahkan berkomunikasi dengan alat yang ada di tangan gue. Kata pertama apa yang keluar? Fatimah. Oke. Nah, suaranya si aplikasi ini apa? Cewek apa cowok? Google Voice. Google Voice gitu. Emang settingannya kan ada yang cowok, ada yang cewek. Gue pilih yang cewek. Google Voice-nya. Pokoknya suaranya kayak Google Voice gitu. Fatimah gitu kan ya. Kalau Google Voice kan, oke, Fatimah. Lu Fatimah. Sejak kapan lu di sini? Gue jalan sambil bawa alat itu. Wangi bunga melati. Wangi banget tuh berarti. Wangi bunga melati, nusuk banget. Gue tanya ke temen gue, men, wangi ya? Wangi. Ini dong. Oh, Fatimah nih kata gue, wangian nih. Cewek berarti kan. Oke. Nah, sejak kapan lu di sini? Gue pengen tahu aja ini tempat Terbengkalai kenapa. Ya, ada apa gitu kan? Dia bilang nggak ada kata-kata keluar di situ, ada penebusan, terus ada lagi tawanan segala macam lah di kata-kata itu. Kita nggak bisa kan? Nggak bisa apa namanya? Kayak ngobrol beneran itu susah ya? Susah, dia tergantung dia jawabnya apa aja. Ya betul. Tapi kita bisa mencocokologikan ya. Nanti setelah kita explore, kita cocokologi nih apa nih yang dia maksud gitu kan. Oke, kata-kata terus keluar tuh ya, random banget sih. Sampai gue balik lagi ke ruangan depan lagi. Setelah gue putar ke depan lagi. Ke mes yang di depan itu? Mes lagi. Pas gue ngebalik ke temen gue, men ngobrol, kok tiba-tiba di tangan gue ada yang gitu kan. Iya. Masih kata gue kan. Pas gue lihat ternyata jendela nutup kena tangan. Jendela nutup kena tangan gue, tek. Oh, angin mungkin, ya kan? Oh, gue tutup lagi, gue buka lagi tuh jendela. Karena gue mau lihat dalamnya lagi, gue nggak mau masuk karena takut rubuh kan. Jadi gue lihat jendela dibuka, gue lihat lagi ke sana. Ketika gue review lagi sama temen nih, kamera kesini, pas gue balik ke sini itu jendela tutup lagi. Itu asli kerekam, bahkan rekamannya ada di YouTube gue. Gue mundur kan, wah kacau nih. Emang angin waktu itu lagi kencang bang? Nggak ada angin. Walaupun angin ya nggak mungkin sampai kencang sekencang itu, adalah sepoi-sepoi mah. Cuma itu asli set kencang dia, set gitu. Gue mundur dong. Situ si Ovilus bilang, siapa dia? Kata dia. Nggak tahu kata gue. Siapa itu yang nutupin jendela kan? Kata dia, berhenti. Kata Ovilus. Tidak ada energi kata dia gitu. Oke. Kita nggak menantang di sini, kita pengen tahu aja apa yang ada di sini kan, kata gue begitu. Pelankan suaramu, kata dia. Oke, kata gue. Siap, kata gue kan. Mundur, gue ngomong lagi sama teman, ya ngomong tentang kejadian itu. Tiba-tiba di atas asbes tempat kandang itu ada lemparan. Batu gitu? Batu kenceng banget. Wah, kata gue udah gak bener nih. Cabut men, udah dilempar kita nih. Oke lah, mundur lah kita, matiin Ovilusnya, udah. Kamera masih jalan nih. Gue menjauh dari tempat itu sekitar 100 meteran. Temen gue di belakang, wah gawat itu udah main lempar-lempar aja, gue ngeri nih, takutnya bangunan yang rubuh kan, kena kita dong di bawahnya. Ngejauh, temen gue pas gue lagi jalan, temen gue di belakang dia, weh, gue balik lagi, kenapa men? Ada yang ini. Ada yang apa? Ngeraba mukanya? Ya, ada yang ngebelai gitu. Wih. Gue balik lagi dong, ngedeketin dia itu jelas banget di telinga gue suara yang nangis. Pas gue mau ngedeketin dia, dia nggak dengar. Lu nangis gak? Diam aja kan. Berarti dia nggak dengar kata gue. Gue doang nih yang denger nih. Makanya cabutin. Dia ngikutin kayaknya, hantu Fatimah kata gue, ngikutin nih. Cabut lah. Nah, itu pengalaman ekspor pertama kita tuh di tempat yang kedua. Yang pertama kita gagal, yang kedua kita upload itu tuh gua berkasih judul Hantu Fatimah Kita Diusir gitu.
Oh, tapi Gitu. itu selesai. Selesai tuh phone gua. Itu yang kedua, yang pertama tuh nggak di footage kamera ataupun foto-foto teman gua itu nggak ada apa-apa. Oh, nggak kerekam ini. Nggak kerekam. Jadi cuman itu pergerakan sama suara-suara itu yang gua cocok. Kalau gua ini ada hantu Fatimah nih kata gua. Di Karena situ. keluar nama Fatimah. Oke, itu pengalaman kedua, Bang. Setelah itu ada pengalaman lain lagi nggak selama lo eksplor? Setelah itu beberapa hari kemudian ya ada 4 hari 5 hari lah gue dapat lagi lokasi. Setelah dari si kandang ayam ini. Betul. Ah. Gue dapat lagi lokasi direkomendasiin sama teman juga sih. Teman dia nonton channel gue, wah seru lu. Gue ada lokasi nih. Villa, cuman aksesnya susah karena sekarang udah di blok, tau nggak? Pagar beton yang 3 itu kayak gini kan. Nah, udah semuanya itu kata dia. Dulu mah gampang kata dia, tinggal masuk. Sekarang susah, lu harus muter ke perkebunan warga. Masih area villa itu areanya luas bang. Ada 3 hektar lah. Luas banget. Perkebunan. Macam-macam, ada pisang, singkong, macam-macam lah. Jadi kita masuk ke situ kata dia harus lewat belakang, nggak bisa lewat depan lagi. Villa ini kondisinya gimana? Sebenarnya dulu gue pernah ke sana. Dulu waktu zaman muda lah ya, suka main-main gitu kan. Dulu ada bangunan yang terbuat dari kayu. Bangunan villa rumah terbuat dari kayu, panggung gitu. Mantep, estetik. Tapi sayangnya waktu gue kemarin kesana udah nggak ada ternyata villanya. Yang tersisa cuman kayak aula gede. Bangunannya kayak aula panjang. Bangunannya udah mulai hancur lah gitu ya. Dulu itu bangunannya dipakein blok balok-balokan kayu. Bagus, mantep lah itu. Sekarang udah terbengkalai. Nah, gue putusin ya udah nggak apa lah, kita muter juga lah. Karena gue penasaran juga nih, kata dia ekstrim sih ini. Bukan ecek-ecek lagi hantunya. Oke. Kata warga. Ngedon mah ada sih, gue juga. Oh, sempat takut juga. Sempat ngedon. Ya mungkin karena cerita-cerita itu yang bikin kita ngedon kan. Tapi karena kita bulat, oke. Ya udahlah. Tapi waktu itu gue coba ajak saudara gue yang indigo. Gue pengen tahu nih alat sama yang indigo, gue konfirmasiin bakal keren nggak nih kan ya? Betul nggak? Betul. Berapa orang kiranya? 3 berarti. Gue biasa partner gue nih Kang Den sama satu lagi saudara gue indigo. Dia bisa lihat, bisa ngobatin segala macam lah. Oke, boleh kalau mau ikut, kata gue kan gas, kita berangkat malam nanti. Kita berangkat biasa, setelah jam 12 teng baru kita cabut. Kita berangkat jadi harus nyimpen motor di depan, di rumah temen gue itu, dan gue jalan sekitar 3 kilo. Nelusuri pagar itu terus sampai deket kayak jurang gitu, baru kita nyelip, tau nggak? Oh, masuk ya. Jadi si pagar itu putus di jurang, karena nggak ada bisa lagi mungkin. Jadi kita masuk itu jurang itu. Pagar kita masuk gitu. Nah, kita ke lokasinya itu jauh lagi. Ada bangunan-bangunan sih di situ juga, kayak mes yang udah hancur. Kita lewatin aja lah, udah itu mah kita karena fokusnya ke villa itu kan. Yang utama ini. Sampai gua menemukan satu jembatan. Jembatan beton, tapi nggak gede, segini nih, 2 meter lah. Itu udah rumpun bambu. Rumpun bambu semua tuh. Wah, keren ini kan. Langsung yang saudara gue indigo, ntar dulu. Ada nenek di depan kita. Ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek di depan kita. Ngeliatin ke sini. Oke, kata gue. Oke gitu, tapi bisa lewat aja. Ambil gue alat kan. Gue pengen tahu nih. Kata saudara gue ini ada apa? Nenek-nenek. Ada energi bener kan nih gitu kan. Gue bawa alat itu, gue jalan, emang mantep sih, walaupun di alat itu nggak kedeteksi, tapi tebal banget ini. Waduh, ajib nih. Merinding parah, sekujur tubuh itu merinding. Lewat situ, lewat baru lah kita menemukan tuh bangunan itu kayak aula. Oke, kita review lah semuanya biasa ya, review satu persatu. Udah ada kelelawar juga tuh. Kelelawar di dalam itu udah ada kelelawar. Kita jalan lagi terus sampai sebuah titik yang tadi kata gua ada rumah yang kayu, sekarang udah nggak ada. Kata gua ke temen gua, men lu foto-foto aja terus men.
Nah saudara gue tetap dia dengan keahliannya di sini ada ini bau bangke. Bau bangke ya? Sunda bolong kata dia. Kata dia ada sunda bolong. Wah, akal sih kata gue, bau bangke parah ini, bangkainya masuk. Sana ada sunda bolong. Oke, karena gue nggak lihat kan, oke lah ya. Gue pakai SLS juga, ya, wah ya benar ada pergerakan juga. Di sana ada satu kayak air mancur, udah nggak ada airnya, terus ada tempat duduk dari beton gitu. Keren sih itu, estetik, tapi serem. Foto-foto men, karena ya gue yakin sih gak tahu apa yang akan didapat di GoPro atau kamera, kita nggak tahu ya, walaupun mata kita nggak lihat apa-apa, cuma merasakan energi, ya siapa tahu nanti dapat kan. Betul. Oke lah, sampai penelusuran semuanya, temen gue foto-foto, sampai satu titik ada di sebuah pintu masuk aula itu, kata saudara gue, ada seseorang gede, hitam di pintu masuk. Coba lu pakai alat, ambil lagi gue alat tuh, pendeteksi medan magnet. Karena gue sama temen gue yakin nih, kalau makhluk halus itu dia energinya elektromagnetik. Ya. Itu yang buat kita breathing itu, karena tarikan energi lah dengan kita. Oke, gue pasang. Itu bener men, tinggi dia. Bener, benar lagi. Wah, Di pintu itu. Sampai itu alat HP ngeblank. Pas ditinggi, mati HP. Ternyata GoPro juga gue mati sama, cuma gue gak ngeh. Ketika gue scan itu kenceng, ini mati, GoPro ku mati. Energinya mungkin mengalahkan alat-alat itu, kamera sama itu. Terus. Tapi gue gak ngeh kalau ini mati kan. Ya udah kita arah pulang lah, kita closing dan segala macam. Pas di rumah gue mau ngedit, mana foto-foto lu? Asli kalau di foto-foto itu. Boleh nanti dilihat ya. Kita boleh kirim aja ke kita. Boleh nanti lihat di penelusuran villa itu ada 5 apa 6 ya kalau salah. Pertama kita lihat, kata gue, wah ini apa ya? Di atas dak itu kayak pocong pocong setengah tubuh. Ini dak ini kan potongnya dari pinggir dong. Jadi kayaknya dia berdiri sih dia, cuman kalangan ledakan gitu. Matanya nyala tapi itu pocong asli. Oh, ada setengah. Ada fotonya? Ada fotonya. Ntar di channel, di video itu ada. Ntar lu screenshot kirim ke kita ya? Boleh. Satu itu, oke. Wah mantap kata gue zoom, bener ini. Matanya nyala men. Merah? Enggak, putih. Karena ke center blitz kali ya. Terus yang kedua, di pinggiran aula itu kan ada kayak gubuk gitu. Pas gue lihat, wah putih apa nih gue zoom. Wah ada rambutnya. Kuntilanak duduk ternyata. Di situ. Jadi di kamera dia dapat, walaupun kita nggak cuma merasakan energi itu, tapi kamera dapat tangkap karena saking gedenya itu mungkin energi mereka. Terus Dapat tuh. Oke, gue zoom lagi kuntilanak ini mah. Gue masih lagi, oh iya, ke saudara gue itu emang ada dari tadi dia di situ. Jadi kita datang dia di situ. Terus ada sosok pocong hitam tapinya. Dia biasa gitu di bawahnya gitu. Set. Tapi ke atasnya kayak bentuk gini kan. Bentuk gitulah. Set, tapi hitam, ke bawahnya kecil gitu. Kayak yang ditali, masih ditali. Hitam tapi masih, kata saudara gue sih itu belum sepenuhnya mewujud. Masih berbentuk asap hitam. Bayangan kayak gitu. Oke, mantep nih, ada lagi nih ya. Terus yang dia bilang di air mancur ada yang duduk, gue suruh foto temen, ada ternyata, tapi itu masih berbentuk asap putih. Asap putih. Kalau obs itu emang kita yakini bukan apa-apa sih. Ada yang bilang kan obs itu makhluk halus itu bukan ternyata. Ya saking gelapnya, partikel-partikel kecil terkena blitz. Jadinya ada yang dekat, ada yang jauh gitu kan. Nah, satu lagi kayak panjang kayak ular melintas gini. Itu apa nggak tahu gitu ya. Nah itu sih. Pas gue lihat, wah ternyata ada banyak nih. Pantes ini nggak berhenti merindingnya.
Karena di sana ada banyak banget ya. Banyak banget ternyata. Wah, gokil. Cerita lu Itu sih pengalaman gue selama ekspor, belum beberapa kali lah ya, belum banyak juga, belum, masih merintis, tapi ajib lah. itu yang serem ya. Jadi dari tahun 2023 gitu gue belum action sebenarnya, action baru-baru ini. Karena gue sering nonton tergugah, dan akhirnya gue bikin lah. Wah, gokil banget, seru banget. Dengan modal keberanian doang sih. Wah, seru banget. Oke. Nah, selama lu penelusuran di yang paling serem kan di yang pertama itu yang di kandang ayam, yang kedua di Villa Terbengkalai. Dua-duanya ini posisinya ada di daerah Ciawi ya. Ya, kita masih di daerah sekitar dulu lah. Daerah Ciawi semua. Karena gue yakin banyak banget sih tempat-tempat terbengkalai di situ yang belum gue eksplor. Nah, selama lu nge-explore ini, gue pengen tahu biasanya kan kalau kita ke tempat menyeramkan itu biasanya efeknya pas pulang kita sakit. Atau Nah, gimana? beberapa kejadian memang begitu ya. Oh, lu sempet sakit? Nggak juga sih. Nah, Tapi gue pernah ngerasain yang lelah berlebih. lelah berlebih. Padahal bentar doang gitu ya. Padahal cuma sejam atau 40 menit, tapi kok gue lelah banget sih. Kayak disedot gitu ya. Kayak capek banget sih gitu kan. Sampai gue ketiduran malahan, mau rencana mau langsung diedit gitu. Akhirnya nggak, capek lah. Tidur dulu gitu. Padahal gue tidur seharian untuk persiapan nanti malam. Gue tidur dulu nih kan gitu kan. Cukup lah tidur gue bahkan lebih. Tapi kenapa gue bilang eksplor itu lelah, capek aja gitu. Mungkin energi kita ketarik mungkin ya. Oh, jadi pernah ya, tapi nggak sampai sakit. Enggak sakit. Mudah-mudahan jangan ya. Terus kalau kata teman lo yang indigo, pertanyaan terbesar gue adalah di pintu itu yang membuat si HP mati, dan kita balik lagi ya. Oke. Maksudnya, di pintu yang membuat HP mati dan GoPro mati itu sosoknya apa bang? Hitam aja. Genderuwo sih kayaknya. Aduh. Tapi dia berjubah, bukan bulu lagi. Oh, biasanya genderuwo itu bulu ya? Genderuwo ya identik dengan bulu. Bulu. Kalau di luar negeri mungkin Bigfoot. Oh, Bigfoot gitu ya. Kalau di sini kan genderuwo dia berbulu lebat, matanya merah, bercakar. Itu yang gua tahu sih. Sosok genderuwo itu. Nah, ini berjubah. Ya, jubahnya tapi apa? dia jubahnya hitam, tapi tetap berbulu, keluar tangannya dia berbulu juga. Oh, dan saudara lu yang indigo ini Melihat dia di situ. Dia jelasin begitu. Itu genderuwo tapi berjubah. Oh, mungkin saking gedenya Energinya, alat gua, HP sama GoPro itu mati. Gua nggak di rumah pas mau edit, 10 menit terakhir nggak ada ini. Hilang. Bukan karena baterainya habis kan? Baterai masih penuh, memori masih banyak. Berarti memang saking gedenya. Oke. Saking gedenya mungkin itu. Karena gue juga baru pertama kali itu ngelihat itu si alat sampai tinggi gitu. Biasanya paling elektromagnetiknya. Gitu, ini tinggi banget sama mentok. Udah ngejepret gitu aja udah mati langsung. Saking gedenya listriknya, wattnya gede banget. Pertanyaan terakhir dari gua. Kan sakit lu enggak, tapi ada enggak? Karena biasanya kalau kita menjelajahi sebuah tempat yang kosong atau yang menyeramkan, itu kalau kita pulang katanya ada yang ngikut nih. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh bini gua sih. Awas nanti ada yang ikut ke rumah. Nah, pernah nggak sampai ada yang ikut? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena gua ini mah tradisi gua ya. Kalau pulang gua wudu. Oh, wudu, sholat. Wudu aja dulu. Sholat mah enggak? Kalau misalnya udah sholatnya sholat isya lah. Oh iya. Kalau misalnya udah kan, tapi tetap wudu dulu. Oh, yang penting wudu dulu, perkara sholatnya nantilah. Iya. Kalau sholat isya kan, misalkan kalau udah jam 12 berarti udah kan. Oh iya, berarti tinggal sholat. Yang penting udah wudu dulu. Yang penting gua untuk membersihkan dari makhluk itu, gua yakinnya gua wudu dulu deh. Oh iya, sama kayak orang pergi pulang dari kuburan, biasanya kan cuci tangan, cuci kaki. Kalau di gua wudu, bersih-bersih lah gitu ya. Jadi aman ya, nggak ada yang Insya Allah lah. Oke, ceritanya seru banget. Jujur, mudah-mudahan menginspirasi banyak orang ya, supaya karena gue juga seneng sama orang-orang yang ekspor tuh, keberaniannya tuh luar biasa gitu. Sebenarnya ada ini, sebenarnya gue punya, tapi gue belum upload karena kan. Tapi ini epic sih yang tadi gue malam ekspor. Oke, nanti lu juga boleh ngasih tahu ke kamera nama YouTube lu apa. Oke teman-teman yang penasaran dengan cerita gua ya, kalian bisa lihat di Project
bahasa Inggris ya projectnya, dan Poek gitu bahasa Sunda. Project spasi Poek. Betul. Oke, di YouTube ya teman-teman. Siap, Project Poek. Project Poek. Oke, lo ada pesan? Di subscribe ya, jangan lupa. Oke, pasti. Jangan dulu suruh subscribe dong. Boleh, sampai dong teman-teman. Like juga. Like boleh, apa Share. harus itu mesti. Pokoknya yang suka dengan penelusuran tempat-tempat terbengkalai atau tempat-tempat horor boleh lah nanti. Project spasi Poek. Ya, kalau Oke. boleh komen juga kalau punya lokasi yang memang perlu diekspor, boleh kita datangin. Siap. Lu boleh ini dong, kasih pesan-pesan ke penonton gimana mereka dalam menghadapi situasi kalau di rumah-rumah kosong harusnya gimana? Boleh ke kamera ini? Oke, satu sih menurut gua, jangan panik kalau misalkan kita berada di situasi yang memang kita saat itu harus memaksakan sendiri. Harus sendiri, entah itu di rumah sakit kan biasanya begitu ya. Kalau di rumah sakit kan biasanya, gue pengen keluar nih, misalkan lagi jaga orang sakit, tapi takut. Gua sarannya sih jangan takut, beranikan diri, karena gue yakin apapun yang bisa dilihat oleh mata manusia itu karena ketakutan berlebih dan kepanikan. Oke. Terus pikiran kita, wah takut ada pocong gue di depan. Nah itu, maka akan hadirlah pocong sesuai dengan kita takuti. Oh, jadi baiknya jangan takut ya. Hadapin aja. Hadapin saja. Siap. Karena gue juga takut sebenarnya sebelum ekspor takut ada, tapi ketika kita udah masuk dah ngalir aja ya. Ngalir aja udah, bahkan makin berani sih. Oke. Tapi kadang-kadang gitu, terlalu berani mereka pada nggak ada ternyata. Yang tadi kata orang serem banyak, tapi di foto kan ada buktinya. Iya, itu sih. Tapi mungkin mata nggak bisa lihat. Ya, mungkin mata nggak bisa lihat, nah dengan kamera mungkin bisa ya. Oke lah. Siap, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bang. Makasih banyak udah datang ke studio kita. Siap. Semoga yang nonton YouTube juga banyak. Amin, terima kasih. Semoga yang dari YouTube juga bisa nonton kita. Ya, betul. Sama-sama kreator kecil, semoga saling membantu. Betul. Siap. Terima kasih banyak. Thank you banyak. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman Kaktus Podcast Horror di season 2 kali ini. Ceritanya makin seru, dan jangan lupa untuk kalian semua tetap like, share, sama subscribe channel kita, karena dengan dukungan kalian sangat berarti banyak buat kita semua. Dan untuk semua teman-teman jangan lupa kita sekarang ada di 2 platform, di mana ada di Spotify dan di YouTube. Tolong kalau kalian nonton di Spotify jangan lupa di follow, kalau di YouTube jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Dan buat teman-teman yang suka banget ngeklip atau ngedit video, boleh banget kalian klip terus kalian masukin ke sosial media kalian. Habis itu nanti kalian tinggal kirimin aja screenshot insight-nya ke DM Instagram kita. Nanti pasti dari kita akan kita kasih hadiah. Karena dengan klip kalian itu sangat membantu buat kita semua. So, terima kasih banyak untuk semua teman-teman KPR yang udah nonton di episode kali ini. See you next KPR. Bye-bye.